di awal bersamamu dalam kemuliaan sebagai mampu dan merawat Tuhan dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan sebagai mampu dan merawat
Tuhan,
dipulihkan, kita diperdekakan. Amin. Amin. Saat ini kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita, saudara. Kita percaya bahwa segala yang dibagikan di dalam mimbar ini, saudara, itu berasal dari Tuhan sendiri. Amin. 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 Kita percaya saudara, saat kita fokus, saudara, iblis tidak dapat mencuri setiap firman yang dibagikan. Kita percaya bahwa setiap firman yang dibagikan akan langsung masuk ke dalam hati kita dan akan tumbuh-subur dalam kehidupan kita, dan kita akan jadi pelaku firman yang terpenting. Amin, saudara. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor David Latawan. Saya undang Pastor David untuk bisa. Siapa yang hari ini merasakan hadirat Tuhan? Amin. Baru 3 orang di sini. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, saudara? Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya percaya kalau waktu kita datang ke tempat ibadah gereja, saya dulu perspektif saya akan mendapatkan sesuatu. Tapi kesini makin kita menjadi lebih dewasa di dalam Kristus, perspektif kita akan berubah menjadi apa yang kita bisa kasih buat Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya hari ini kita sudah memberikan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, dan sekarang Tuhan juga mau memberikan sesuatu buat saudara. Amin. Amin. Tema bulan ini itu kesaksian hidup anak Tuhan. Ini dari Pastor Linda yang kasih temanya untuk bulan ini. Tetapi waktu tema ini dikasih, gak tahu kenapa ada satu kata di pikiran saya yang saya percaya Tuhan taruh di dalam hati saya. Katanya adalah musim. Amin, saudara. Kita sama-sama katakan musim. Musim. Kenapa? Karena secara pribadi kita sekarang mengalami, bukan pribadi, secara keseluruhan kita sedang mengalami pergantian musim. Amin, saudara. Sering sekali hujan, dari panas tiba-tiba hujan, perubahannya sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Gitu, saudara. Pemikiran saya, kalau saya pulang sore, saya akan kehujanan, jadi saya akan pulang siang. Ternyata siang-siang bolong jam 12 pun bisa terjadi hujan, saudara. Amin. Nah, tema khotbah saya sebenarnya untuk lebih spesifik adalah tetap menjadi saksi di setiap musim. Amin, saudara. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, saya undang saudara kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kesetiaan Kau ada di dalam hidup kami, ada di dalam keluarga kami pada hari ini, sehingga kami dapat hadir pada hari ini ke gereja untuk memuji nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, dan hari ini kami mau mendengar isi hati-Mu, Tuhan. Biarkan Kau yang memakai hamba-Mu sendiri, Tuhan. Bukan kata-kataku, Tuhan, tetapi kata-katamu, Tuhan, yang mengalir melalui hidupku, Tuhan. Biarkan jemaat-Mu bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tetapi menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan? Amin. Amin. Oke. Waktu saya renungkan tentang kata kesaksian. Boleh next? Oke. Kesaksian adalah sebuah tindakan yang punya dampak besar. Amin. Sebagai contoh, kesaksian seseorang di dalam persidangan itu sangat-sangat penting, saudara. Amin. Itu akan mengubah cara hakim untuk memberikan sentences atau dakwaan, keputusan. Gitu. Sangat penting. Saksi itu sangat penting. Terus di dalam bisnis perdagangan pun kesaksian kepuasan pelanggan itu, customer itu sangat penting. Kalau saudara kalau mau beli sesuatu online, saya lihat dulu testimoninya, saya lihat dulu kesaksian para pembeli sebelumnya. Apakah mereka puas? Apakah mereka senang dengan barang yang mereka beli? Apakah barang itu benar-benar kualitas seperti yang dideskripsikan? Itu sangat penting, kesaksian itu. Bahkan bisa mengubah keyakinan seseorang. Amin, saudara.
Kita sering sekali mendengar di YouTube di mana ada kesaksian orang, itu bisa mengubah cara berpikir orang, cara percaya orang. Jadi kesaksian itu bukan hal-hal yang remeh, saudara. Kesaksian itu hal-hal yang penting sekali dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi. Amin, saudara. Tuhan manggil kita bukan hanya untuk menjadi manusia di bumi ini yang tidak punya kerjaan apa-apa, yang tidak punya tujuan apa-apa, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi katakan saksi. Amin. Yes. Next. Oke. Saudara bisa buka di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Saya boleh undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan hormati firman Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini kita buka sama-sama dan kita akan baca sama-sama firman ini, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Udah sampai di situ semua? Kalau nggak punya gadgetnya repot, bisa lihat di depan. 1, 2, 3. Tetapi kamu Amin. Amin. Diberkatilah orang-orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Silakan duduk, saudara. Amin. Kita tuh dipanggil. Waktu Roh Kudus turun di atas kita menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun, dan kita akan menjadi saksi. Boleh next? Oke. Kata-kata ini sangat menegur hati saya, saudara. Non-believer don't read Bible. Orang yang belum mengenal Tuhan tidak bisa baca Alkitab. Kita nggak bisa suruh orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, ini baca Alkitab nih. Ini kebenaran firman Tuhan. Gak bisa. Yang mereka bisa baca adalah hidup saya dan saudara. Amin. Apakah kita menjadi saksi atau kita menjadi batu sandungan, saudara? Ini sangat-sangat penting banget. Kita terkadang terlalu rumit berpikir, saya harus menginjili, saya harus gimana. Padahal simple things, segala sesuatu yang kau lakukan di hari-hari biasamu, itu dilihat oleh orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Di situ apakah saudara menjadi saksi yang baik, menjadi duta Kristus yang benar di hadapan Tuhan? Apakah saudara lupa terhadap apa yang sebenarnya saudara harusnya di bumi ini? The reason you are here itu apa gitu? Alasan kamu di bumi itu apa? Untuk menjadi saksi. Kita udah terlalu lupa, kita udah terlalu tenggelam terhadap apa yang ada di dunia ini. Oke. Next. Apakah mudah menjadi saksi? Mudah nggak, saudara? Ada yang jawab enggak? Iya benar, nggak mudah. Segala sesuatunya di dalam Tuhan itu, saya cuma bisa bilang, kita tuh didestinikan untuk melakukan sesuatu itu. Kita didestinikan untuk menjadi berkat, kita didestinikan untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Tetapi hal-hal itu tidak mudah kita lakukan tanpa Kristus. Amin. Kalau saudara merasa itu menjadi sulit bagi saudara, saudara sedang mengandalkan kekuatan saudara, tidak mengandalkan Kristus yang ada di dalam hidup saudara. Amin. Saya lucu beberapa minggu lalu saya sedang ngobrol sama murid-murid saya. Saya mengucap syukur banget sama Tuhan kalau saya percaya Tuhan membentuk kita melalui orang-orang sekitar kita. Terkadang kita terlalu terpaku, yang harus bentuk saya tuh bos saya, yang harus bentuk saya tuh otoritas saya, yang harus bentuk saya tuh gembala saya. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang bukan kualifikasinya mungkin nggak harusnya membentuk kita, tetapi mereka dipakai Tuhan. Kalau di kasusnya saya, yang dipakai sama Tuhan adalah murid-murid saya di sekolah yang umurnya masih 5 tahun, masih 6 tahun, tetapi mereka banyak sekali membentuk hidup saya, saudara. Melatih kesabaran saya, melatih iman saya untuk tetap
menjaga iman. Gitu. Karena kebetulan yang bersekolah nggak semua agama Kristen, ada beberapa agama yang bukan dari agama kita. Tetapi puji Tuhannya di situ saya bisa bersaksi. Amin. Videonya bisa? Oke, ini saya iseng bikin video sama anak-anak, tapi mereka nggak tahu, jadi jawabannya spontan. Suaranya ada nggak? Belum ada ya? Oh, Billy, suara udah, coba. Saya lagi makan siang ya saudara, lagi makan break makan. Kedengeran nggak? Pin, dikecilin nggak Pak Mas Alvin? Coba ya minta. Soalnya ini conversation saudara, kalau nggak kedengeran kurang enak ya. Jadi lagi break makan siang. Biasanya saya suka cilik-cilik. Kaget nanti. Oke. Kecilin dikit. Suara saya agak kenceng, soalnya kalau sama anak-anak suaranya harus kenceng. Ya. Oke. Polos banget anak-anak ini. Senang nggak hari ini? Hari ini ngapain? Belajar apa? Menulis apa? Lalu belajar warnanya tadi gimana? Sukses semuanya. Siapa yang sukses? Sukses itu apa sih? Kerja. Kalau sukses itu orang banyak uang. 10 juta. 10 juta ya. Jadi kalau orang punya uang nggak sukses. Oke. Saya waktu ngobrol sama mereka, wow. Kesuksesan diukur oleh keuangan, saudara. Itu anak umur 5 tahun yang ngomong. Hebat gak? Tapi hal itu terjadi di dunia ini. Kita tuh sudah ditanamkan oleh hal itu. Mungkin dari kecil, mungkin dia mendengar dari orang tua, dari lingkungan. Kalau kesuksesan itu dalam hidup hanya sebatas uang, kerja, popularitas, dilihat hebat oleh orang lain. Lupa yang harusnya kita impress itu siapa. Yang kita harusnya impress itu kan Tuhan, bukan orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita mau lihat dia hebat, kita sehebat apapun, emang dia akan mengubah hidup saudara? Tidak. Yang mengubah hidup saudara cuma Tuhan. Gitu. Sering banget saya belajar dari anak-anak ini, salah satunya oleh video ini saudara. Ingetin saya, mungkin saya juga berpikiran seperti itu. Ya juga ya, saya cuma ngejar apa yang dunia ini bilang menarik. Saya lupa menjadi saksi. Saya cuma terfokus kepada daily life aja, rutinitas aja. Tapi lupa kalau maksud Tuhan kamu ditempatkan di tempat ini itu apa? Oke. Menjadi saksi itu tidak mudah saudara. Kita akan baca di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Silakan ya saudara ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun itu di bawah langit ada waktunya. Saya boleh minta saudara buka juga. Kita akan baca bergantian saudara. Saya udah baca di ayat 1, saudara bisa baca ayat 2. Nanti saya akan lanjutkan di ayat 3. Sudah sampai di situ saudara semua? Belum? Yang sudah, amin? Amin. Siap? 1, 2, 3. Ada waktunya untuk lahir. Udah di situ semua? Di ayat 2-nya saudara baca ya. 1, 2, 3. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada
ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menyanyi, ada waktu untuk berkata, ada waktu untuk berkata, ada waktu untuk menyanyi. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari pelukan, memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk memulung. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerjaan dikerjakannya dengan jerih payahnya? Aku telah melihat niat yang diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin, saudara. Ini bisa saya bilangkan, bisa saya simpulkan kalau tadi beberapa kata, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk rugi, bahkan ada waktu untuk membuang. Itu mendefinisikan sebuah musim dalam hidup saudara. Benar nggak? Saudara kalau bisnis ada untung terus nggak tiap hari? Pasti ada waktunya saudara rugi. Saudara ketawa terus nggak tiap hari? Jalan ke sekolah ketawa hahaha terus nggak? Waktu kejatuh kesengkat ketawa juga nggak? Nangis saudara, sakit saudara. Itu ada musimnya. Tetapi bagaimana kita bisa tetap menjadi saksi Tuhan di musim-musim yang sukar? Gak mudah, tetapi Tuhan tuh udah prepare, udah siapin kita, DNA kita tuh udah ada, bisa kita lakukan itu. Cuman kita harus melangkah lebih dengan iman. Katakan, dengan iman. Next. Oke. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Dia orang yang penuh hikmat, pintar, sukses, kaya, punya segalanya. Tetapi dia sia-siakan untuk mengejar kenikmatan dunia. Waktu mudanya saudara, Raja Salomo itu memang menulis, waktu dia masih benar-benar cinta sama Tuhan ya, dia menulis Amsal, Kidung Agung. Tetapi ditulis di hari-hari terakhirnya, di masa waktu dia tua, waktu dia bertobat. Kenapa waktu saya bilang dia bertobat? Karena di masa mudanya dia memang sayang sama Tuhan. Tetapi ada masanya dia murtad saudara. Dia menikah sama banyak sekali perempuan. Kerajaannya penuh dengan sekali perempuan. Belum sama selirnya dia. Itu kan gak benar ya, seperti itu ya saudara ya. Jadi dia memakai kekayaannya, memakai hikmatnya, memakai segala yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Dia sia-siakan untuk mengejar kesia-siaan dalam hidup ini. Waktu saya baca firman ini, saya cuma, oh iya benar Tuhan ya. Kadang-kadang saya mengejar sesuatu yang bukan menyenangkan hatimu. As simple as that. Sangat, sederhana itu. Kita lakukan ini, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Kita bernyanyi lagu ini, apakah ini akan menyenangkan hati Tuhan? Itu kembali lagi saya teringat. Kita Pengkhotbah ini adalah kata-kata pertobatan kepada Tuhan. Makanya dia penuh dengan penyesalan, penuh dengan rasa, aduh saya salah nih, saya harus kembali nih ke Tuhan. Saya yakin bukan suatu kebetulan hari ini firman ini tersampaikan kepada saudara. Mungkin saudara udah ngerasa, aduh saya selama ini fokus saya berarti salah ya. Saya menyenangkan diri saya sendiri, bukan menyenangkan pencipta saya, bukan menyenangkan Tuhan, tetapi saya menyenangkan diri saya sendiri terus.
Saya percaya saudara, waktu saudara menerima keselamatan, saudara harus bertanggung jawab dengan keselamatan yang saudara sudah punya. Karena nanti, saya ingat banget waktu saya kecil, kita di gereja dulu sempat ada drama. Dramanya itu tentang orang-orang yang di bumi, dia meninggal, lalu dibawa Tuhan kepada penghakiman, saudara. Saya ingat banget video drama itu membuat saya jujur ketakutan. Kalau saya meninggal nanti saya ketemu ini nih. Drama itu tuh di panggung itu penuh dengan malaikat Tuhan. Dan di situ ada buku kehidupan namanya. Buku kehidupannya dibuka, misalnya contoh ya, Davina sudah meninggal, misalnya contoh, amit-amit. Oke, dipanggil Tuhan, datang. Kalian gak langsung masuk ke surga, dibuka dulu tuh buku. Rapot kita dibuka dulu. Oh, Davina ya, cari cuan terus nih kayaknya, gak lupa sama Tuhan nih. Gak jujur nih, ada yang gak jujur nih. Mohon maaf, Anda tidak masuk dalam daftarnya Tuhan. Saya ingat banget tiba-tiba muncul iblis, saudara. Dari situ tarik tuh. Terus orangnya itu, enggak, saya kenal Yesus, gitu. Saya ingat banget, ditarik. Dan dia sadar kalau segala sesuatu yang dia lakukan, mungkin dia pelayanan, mungkin dia apa, tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Fokusnya tuh ke hal yang duniawi. Kalau bisa ditarik tuh, lebih ditarik ke neraka daripada dia melekat pada surga. Kalau saya bisa bayangin. Jadi kekuatannya tuh nggak seimbang atau lebih berat ke bawah. Jadi jeblos dia ke neraka. Saya ingat banget itu betapa seremnya. Itu saya ketakutan, nggak bisa tidur malamnya gara-gara drama itu. Saya ingat banget drama di Hotel Salak. Banyak banget yang jadi malaikat gitu. Itu benar-benar tegang, saudara. Sama, nanti kita tuh dipertanggungjawabkan surga gitu. Sebelum masuk surga kita ditanya dulu, kamu ngapain aja di bumi? Kamu udah lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan belum di bumi? Amin, saudara? Next. Oke. Saya tadi udah ngomong gak mudah ada di musim-musim tersebut. Tetapi saya mau encourage, di setiap musim itu gak ada kata musim untuk kita menyerah. Ada waktunya rugi, ada waktunya membunuh, ada waktunya membuang, membangun. Tapi gak ada kata di situ waktunya Anda menyerah. Amin, saudara? Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang yang menyerah. Tuhan menciptakan kita menjadi seorang pemenang. Katakan pemenang. Amin. Ini saya dapat kata-kata ini. Masa-masa sukarmu tuh penting. Musim-musim kekeringan kamu tuh penting. Karena di masa dan musim itu Tuhan mau nunjukin kuasanya, saudara. Amin. Karena kuasa Tuhan tidak bisa terjadi tanpa masa sukar dan tanpa musim kekeringan. Mujizat Tuhan terjadi di pernikahan, itu ada masalah, saudara, nggak ada anggur di pernikahan itu. Tetapi mujizat Tuhan terjadi saat ada masalah. Next. Oke. Tetap menjadi saksi di setiap musim. Di dalam kehidupan kita pasti mengalami pergantian musim. Ada musim kemarau, musim hujan, musim salju. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah bagaimana kita merespon, bagaimana respon kita terhadap pergantian musim yang akan kita lalui. Saya waktu beberapa hari ini kehujanan terus, saudara. Berapa kali di jalan kehujanan, saya cuma bilang, Tuhan jangan sakit dong. Jangan sampai sakit, ini hujan terus. Saya sempat ngomel sama Tuhan, Tuhan, ini kan saya pelayanmu ya Tuhan ya. Kok hujan terus ya? Kenapa ya? Ya ini setiap musim kita akan mengalami hal yang gak mudah. Kedinginan, kepanasan, kekeringan. Tetapi respon kita, bagaimana kita tetap melekat sama Tuhan, bagaimana kita tetap bergantung sama Tuhan,
Itu yang menjadi pembedanya, saudara. Itu yang akan dunia lihat, itu yang akan orang-orang di sekitar kita baca. Bukan Alkitab yang mereka baca, tetapi hidup saudara. Karena mereka belum ada di fase bisa baca Alkitab. Gak mana mungkin dia baca Alkitab kalau dia gak percaya apa yang dia baca. Tetapi waktu saudara menjadi contoh, saudara menjadi kesaksian, itu yang akan merubah cara berpikir orang, merubah paradigma orang, merubah hati orang yang keras. Amin. Next. Oke. Ini bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Hal apapun yang Tuhan sedang bawa untuk Anda lalui, hal itu akan menjadi kesaksian agar orang lain juga dapat melaluinya. Tanpa masalah, tak ada kabar baik. Seperti yang saya tadi bilang, kalau kita mengalami suatu masalah, itu tuh ada maksud Tuhan. Waktu itu kita kekurangan untuk bayar sekolah anak, berdoa, mujizat Tuhan terjadi, anaknya bisa lulus menjadi orang yang sukses. Itu kesaksian saudara. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang struggle untuk anaknya bayar sekolah. Saya dulu seperti itu, anak saya dulu seperti itu, gak bisa bayar uang sekolah. Tapi Tuhan yang membuka jalan. Saya punya Tuhan yang besar yang mampu menjawab setiap janji-janjinya. Jadi kalau banyak masalah dalam hidup saudara, saya percaya akan banyak mujizat dalam hidup saudara. Amin. Ini harus saudara pegang. Kalau saudara struggle, itu tuh Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Orang banyak mau melihat hidup saudara, bukan suatu kebetulan. Next. Ini dari Rick Warren. If you give to God, He will transform your test into testimony, your mess into message, and your misery into ministry. Ini yang tadi saya bilang. Waktu kita berikan masalah kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Dia akan mengubah, Dia akan mentransform ujian kita menjadi kesaksian kita. Hal yang kacau balau dalam hidup kita akan menjadi pesan kabar baik bagi orang banyak. Sengsara kita, misery kita, kesengsaraan dalam hidup kita, itu bisa jadi pelayanan dalam hidup kita. Jadi bukan suatu kebetulan, saudara. Next. Oke. Saudara pernah familiar ya dengan di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Saudara ingat ya, saya ingat banget waktu saya sekolah minggu ini pernah dibagikan. Kita baca sama-sama, saudara. Saya diingatkan sama ayat ini. Bisa kan? Oke. Lalu Petrus berseru, ini waktu posisinya lagi ada badai. Terus dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini lihat Tuhan nih. Mungkin kita lihat Tuhan kita besar. Terus kita ngomong ini, Tuhan, kalau engkau besar, kasih dong saya berkat, kasih dong saya kelimpahan. Ini saya membayangkan diri saya sebagai Petrus. Kita lihat Tuhan kita yang besar bisa jalan di atas air. Saya juga mau dong jalan di atas air. Saya juga mau dong hebat sepertimu. Saya juga mau dong kecipratan sedikit lah kuasa engkau. Tuhan Yesus cuma bilang, datanglah. Gitu. Maka Petrus turun dari atas perahu dan berjalan, ya. Saya mau garis bawahi, dan berjalan. Berarti waktu kita minta sama Tuhan berkat Tuhan tuh kadang-kadang udah kasih berkatnya, gitu. Tuhan udah kasih nih, bisa jalan di atas air, dia udah lakukan mujizat, gitu.
di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya dan berkata, dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya mau lihat kita dari ini bahasa Indonesia ya, tapi kita lihat di bahasa Inggrisnya saudara, amin. Bisa next? Di ayat 30, kalau tadi dirasakan ya, Petrus merasakan. Kalau ini dia bilang, "But when he saw the wind," dia melihat angin. Tadinya matanya dia ke Tuhan Yesus nih, tapi dia datangin tenggelam. Matanya udah gak tertuju sama Tuhan, tenggelam. Waktu mata kita gak tertuju sama Tuhan, sulit untuk kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Tenggelam, aduh Tuhan, di mana engkau mempertanyakan keberadaan Tuhan? Padahal matanya kita yang gak ke Tuhan, kitanya jadi takut, kitanya jadi tenggelam. Beberapa dari kita, atau bahkan saya sendiri, udah Tuhan kasih berkat, udah Tuhan kasih kebahagiaan, keluarga yang sempurna, bahkan hidup berkecukupan. Lupa sama yang ngasih. Matanya udah gak ke Tuhan lagi, matanya udah lihat kemana. Kayaknya yang sana lebih indah ya. Sana lebih indah ya. Lama-lama tenggelam. Orang tuh lama-lama tenggelam, gak kerasa. Tadinya di sini, segini, mati secara rohani. Tapi Tuhan tuh tetap tidak pernah tidak mau menolong kita. Harus reach out. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. Langsung Tuhan reach out, meraih tangan dia dan menangkap dia. Saya yakin firman Tuhan di pagi hari ini tangan Tuhan tuh lagi begini nih saudara. Ayo sini. Lagi reach out saudara. Lagi mau meraih saudara. Bagaimana respon saudara terhadap firman ini? Apa responnya, bukan saya itu. I'm fine. Gue baik-baik aja. Tapi deep down in your heart, di dalam hati saudara terdalam, saudara tahu posisi saudara di hadapan Tuhan seperti apa. Saya nggak mau menghakimi, tapi Tuhan sendiri yang akan berbicara dalam hidup saudara. Saya yakin firman Tuhan ini bukan saya juga, buat kita semua. Next. Mata yang tertuju pada Tuhan. Fix your eyes to Jesus. Mata yang tertuju pada Tuhan itu gak mudah. Kita harus membuang segala distruksi, segala gangguan, segala yang membuat kita menarik. Harus bayar harga, harus menahan diri. Tapi itu semua sudah Tuhan persiapkan. Buah-buah roh itu tuh nyata saudara. Tapi buah-buah roh itu tidak bisa lahir, tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup dalam hidup saudara kalau hidupnya fine-fine aja. Kalau saudara cuma mencari yang aman-aman aja, tidak keluar dari masa-masa, tidak keluar dari zona nyaman saudara. Pada hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Pada pagi hari ini, saya boleh minta tim musik untuk maju ke depan. Saya nggak tahu saudara ada di musim apa. Apa saudara lagi di musim menangis? Saudara mungkin ada di musim rugi. Kalau lagi bisnis, saudara lagi ada musim kepahitan. I don't know.
Keunikan yang Tuhan kasih dalam hidup kita adalah hati kita tidak bisa kita ketahui. Hati kita nggak ada yang bisa tahu, cuma Tuhan yang tahu. Saya yakin kalau Tuhan mau berbicara dalam hidup saudara dan mau memeraih saudara, mau menolong saudara, gak ada kata terlambat untuk suatu tujuan yang mulia. Amin. Oh, kalau yang banyak bersyukur, kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyadarinya Tuhan, kami mau Tuhan berbalik Tuhan di jalan Tuhan. Kami mau kembali Tuhan, fokus kami, mata kami kepada Engkau Tuhan. Bukan kepada apa yang menyenangkan hati kami saja Tuhan, tetapi apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim, di setiap musim hidup. Thank you Jesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes Jesus, tak pernah ku biarkan kasih-Mu. Musim kelaparan, musim kesedihan, Tuhan ada, Tuhan tetap ada. Tuhan gak pernah ninggalin saudara. We want to be with You.
Iya, oh, anugerah-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih, mungkin ini teguran dari Engkau Tuhan. Mungkin ini sesuatu yang tidak enak yang kami dengar pada pagi hari Tuhan. Tapi biarkan ini menjadi turning point Tuhan, titik balik kami Tuhan, untuk kami bisa fokus kami tertuju kepada Engkau kembali Tuhan. Ingatkan kami kembali Tuhan, apa maksud Engkau menempatkan kami di tempat kami Tuhan. Ada maksud-Mu Tuhan. Biarkan kalau hati kami pada hari ini bisa berbalik kepada Engkau Tuhan. Biarkan kami tetap bisa menjaga fokus kami kepada Engkau Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu senantiasa hidup dalam hidup kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti arah yang mau Engkau arahkan kami Tuhan. Kami mempunyai arah yang benar, kami mempunyai tujuan yang benar saat kami melihat Engkau Tuhan. Biarkan mata kami tidak bosan-bosan untuk melihat Engkau Tuhan, sehingga kami bisa berjalan mendekat kepada Engkau, menjadi lebih dan lebih seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Aku percaya setiap firman yang ditabur, setiap benih yang ditabur pada pagi hari ini Tuhan, tidak jatuh dengan sia-sia Tuhan. Aku percaya setiap firman yang didengar, yang dimengerti, tertanam dalam hati dan akan menjadi suatu action atau tindakan Tuhan. Biarkan pada hari ini kami mau Tuhan sama-sama bertobat di hadapan Engkau. Kami mau berbalik dan kami mau mengerti lebih lagi terhadap pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saudara-saudari berkati pagi hari ini. Amin. Terima kasih untuk Pastor David Artawan yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap daripada jemaat pagi hari ini, sangat diberkati oleh Pastor David. Sebelum kita membagikan, kita mau ada sebelum kita memberi, mari kita persembahkan yang untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena apa yang kita miliki semua itu dari Tuhan. Jadikan diri kita aliran berkat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang terbaik, apa yang kita punya, jangan pernah takut kekurangan. Allah kita, Allah yang akan memenuhi hidup kita dengan anugerahnya. Kita akan melihat buaya tersebut. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Mengucap syukur karena anugerah-Mu dan kasih-Mu besar dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau telah bagikan di dalam kehidupan kami. Biar firman itu bertumbuh di dalam kehidupan hari-hari kami. Tuhan, ajar kami mengerti akan musim-Mu. Bagaimana kami percaya membuat kami bangkit, membuat
bersekutu dengan Engkau setiap hari. Bapa, kami mau menyiapkan waktu kami untuk pagi hari ini. Kami mau berikan yang terbaik, yaitu persembahan perpuluhan kami, persembahan buah sulung kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap daripada jemaat-Mu, untuk Kau berkati. Apapun yang jemaat-Mu kerjakan Tuhan, mereka akan menjadi berhasil. Tuhan, berapa yang akan kami berikan, berapa yang akan kami sisihkan, itu akan berbuah banyak. Pakai hidup kami untuk kami menabur di tempat yang dimana, di tempat yang subur Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana tempat kami menabur, disitulah hati kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengatakan kepada hati kami apa yang akan kami berikan sebagai persembahan kami yang kudus. Biar persembahan kami Tuhan menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi kota-Mu, bagi bangsa-Mu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahlah hidupku. Anugerah-Mu besar melimpahlah hidupku. Mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Pengumuman perubahan nomor rekening bank. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya, dapat bertransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Rekening lama akan ditutup tanggal 31 Agustus 2022. Happy birthday kepada David Nathanael, Davina Sitanala, Evelyn Nugraha pada tanggal 13 November. Rizkia Natasha Sibarani pada tanggal 14 November. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary pada Bapak Albert Twilanda dan Ana Kristina pada tanggal 18 November. Bapak Lim Kweceng dan Ibu Linawati Wijaya pada tanggal 19 November. Tuhan Yesus memberkati.
See you next week and God bless you. Mari saudara, kita undang untuk kita berdiri akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya belajar saudara bahwa seperti tadi dibagikan di Pengkhotbah 3, di bawah kolong langit itu segala sesuatu ada waktu dan ada musim, saudara. Amin. Kalau saudara saat ini ada di musim kesukaran, saudara, kita harus berpegang sama Tuhan, saudara. Satu-satunya buat kita bisa melewati semua ini adalah berpegang pada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Saudara, teh kalau dimasukkan gula, saudara, itu otomatis langsung menjadi manis, saudara. Dia harus diaduk dulu, saudara, untuk menjadi manis. Itu juga hidup saudara dan saya, saudara. Saat kita ada di masa-masa sukar dan sulit, Tuhan aduk hidup kita dan kita akan menjadi manis, saudara. Amin. Amin. Kita lanjut ibadah kita, mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami banyak belajar Tuhan mengenai firman-Mu, Tuhan. Kami banyak dikuatkan, kami banyak diteguhkan, Tuhan. Kami diberkati, Bapak. Terima kasih Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar, biar setiap apa yang rema yang Kau bicara Tuhan dalam hati kami pada pagi hari ini itu akan tersimpan, Tuhan. Dan kami akan jadi pelaku firman dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan minggu-minggu ini Tuhan penyertaan Engkau ada dalam kehidupan kami, Bapak. Kebaikan Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Kau garansi setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap pekerjaan kami, Tuhan, usaha kami, Tuhan, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan, itu akan menjadi buah tangan Engkau, Tuhan, dan itu akan menjadi berhasil dalam kehidupan kami, Bapak. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat bersekutu.